Tiga penumpang kereta rel listrik komuter lain jurusan Bogor Jakarta positif corona. Hal ini diketahui melalui tes swab massal yang dilakukan di stasiun Bogor, Jawa Barat akhir April lalu. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyebut tiga penumpang kereta rel listrik komuter lain jurusan Bogor, Jakarta Kota positif corona. Hal ini disampaikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil lewat unggahan Twitter pribadinya. Ridwan Kamil menegaskan KRL masih menjadi salah satu moda transportasi yang berpotensi menyebarkan virus corona. Senada dengan Ridwan Kamil, Wali Kota Bogor Bima Arya juga memastikan tiga penumpang KRL jurusan Bogor Jakarta positif corona. Bima mengajak warga untuk berhati-hati dan mematuhi pelaksanaan PSBB. Tiga penumpang KRL yang positif COVID-19 terungkap dari hasil swab test di stasiun Bogor, Jawa Barat 27 April lalu. Peserta tes merupakan 350 orang kru dan penumpang KRL. Manajer Eksternal Relation PT KCI, Adli Hakim menyatakan ketiga penumpang KRL merupakan pasien positif tanpa gejala COVID-19. Nah, ini indikasi awalnya memang ini merupakan orang-orang yang bisa disebut orang tanpa gejala ya, sehingga sebelumnya mereka juga tidak mengetahui bahwa mereka ini sudah membawa virus atau COVID-19 di dalam dirinya. Resiko penularan tentu ada di mana-mana, tidak hanya di stasiun dan di KRL, bisa juga mereka dalam perjalanan ke stasiun atau kemungkinan di tempat mereka beraktivitas atau di tempat tujuannya. Pihak KCI terus mengupayakan berbagai langkah antisipasi penyebaran virus corona dengan mengikuti protokol kesehatan COVID-19 di transportasi publik. Tim Liputan dan kontributor iNews melaporkan. Lalu bagaimana langkah selanjutnya pasca tiga penumpang KRL dinyatakan positif corona? Kami hadirkan cuplikan dialog dengan Wali Kota Bogor Bima Arya dalam program spesial report tadi sore. Analisis kita PSBB tahap pertama dari pasien yang dinyatakan positif terpapar COVID, itu sebagian besar mengakui pernah berinteraksi atau ada riwayat di stasiun atau pasar. Jadi ini kerumunan yang menjadi pusat utama penularan COVID, stasiun kereta api dan pasar. Jadi ditemukannya 3 dari 300 ini menggambarkan hal itu. Nah, jadi menurut hemat kami memang ke depan harus ada evaluasi kebijakan. Saya tadi cek ke kondisinya ke stasiun. Nah, memang sejak PSBB diberlakukan ada penurunan penumpang. Ya, tetapi masih ada sekitar 40% lah. Dan 40% ini kalau kita cek memang adalah mereka yang bekerja di sektor-sektor yang dikecualikan di PSBB. Nah, karena itu memang harus ada evaluasi. Kalau kami mintanya sebetulnya ya di stop total saja, karena sangat berisiko dan tidak ada artinya PSBB ini. Tetapi kalaupun tidak di stop total, memang harus ada rumusan-rumusan yang realistis yang bisa dikoordinasikan bersama. Kalau memang kereta api nanti di stop secara keseluruhan, bukankah akan menimbulkan dampak yang baru lagi? Misalnya penumpang akan tumpah ke jalan raya, Pak Bima Arya? Ini kan bisa diidentifikasi sebetulnya. Jadi dari 40% penumpang yang masih menggunakan layanan ini, itu siapa saja. Dan kita bisa mewajibkan bagi unit-unit ekonomi, kantor-kantor atau perusahaan yang masih buka, ini menyediakan layanan ya, bagi staf-stafnya ini. Ya, kalau saya cek tadi, sebagian besar bekerja di rumah sakit, di minimarket, di perbankan. Nah, harusnya bisa diatur ya untuk layanan antar jemput dengan tetap menerapkan protokol social distancing gitu. Kemudian apakah sudah ada usulan untuk mengevaluasi kebijakan ini, Pak Bima Arya, terhadap mungkin Kementerian Perhubungan atau pihak KCI-nya, Pak? Sebetulnya kita sudah sampaikan di fase permohonan PSBB tahap kedua kemarin, tapi rencananya 5 kepala daerah di Jabodetabek ini akan kembali mengusulkan hal yang sama, namun agak dengan opsi-opsi kebijakan yang diambil. Ya, opsi pertama misalnya menutup total, opsi kedua operasional dengan pengaturan baru dalam hal misalnya rangkaian gerbong, jam operasional, atau ketiga dengan juga mewajibkan para unit ekonomi untuk menyediakan layanan transportasi bagi karyawannya. Puluhan warga Pulau Sembilan, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara menghalau kapal berbendera Hong Kong merapat ke dermaga mereka. Warga takut virus corona masuk ke desa mereka.
Menggunakan perahu, puluhan warga Pulau 9 Kabupaten Langkat menghalau kapal berbendera Hong Kong yang akan merapat ke dermaga. Warga bahkan mengusir kapal tersebut hingga ke tengah laut. Warga khawatir kedatangan ABK kapal tersebut bisa menyebarkan virus COVID-19 ke daerah mereka. Pihak sah bandar Pangkalan Susu menyatakan ada kesalahpahaman kepada warga, sebab kapal tidak bersandar melainkan hanya berlabuh di pantai untuk mengambil ikan kerapu yang merupakan salah satu devisa dan sumber pemasukan daerah. Sebenarnya sudah sesuai prosedur, cuman karena mungkin ada miskomunikasi atau salah pemahaman saja. Di kapal itu masuk ke sana sebetulnya bukan sandar di Pulau 9, tapi itu diarahkan kurang lebih 500 meter dari pantai Pulau 9. Tujuan dari kapal itu sendiri merapat ke Pulau 9 apa tujuannya sebenarnya, Pak? Tujuannya sebetulnya masyarakat sudah memahami karena ini sudah disosialisasikan. Jadi mengangkut ikan keramba hasil nelayan di Pulau 9. Itu memang rutinitas, Pak? Itu udah rutinitas paling tidak setahun sekali, 3-4 kali dalam setahun. Dan kapalnya itu juga. Pihak sah bandar juga membantah adanya aksi penyelundupan TKA, sebab kapal berbendera Hong Kong tersebut sempat singgah di Penang, Malaysia sebelum ke Pulau 9. Dari Langkat, Erwin Syah Putra Nasution, iNews melaporkan. Ibu melahirkan ditolak di rumah sakit, kembali terjadi di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ibu hamil ditolak lantaran suaminya bekerja di daerah terjangkit COVID-19. Seorang ibu hamil kembali ditolak rumah sakit saat pandemi corona di tanah air. Sri Mahayu ditolak IGD rumah sakit di Jalan Jenderal Sudirman, Bukit Tinggi, Sumatera Barat saat telah menunjukkan tanda akan melahirkan pada 2 Mei lalu. Ia ditolak karena suaminya bekerja di Duri, Riau sebagai daerah terjangkit COVID-19. Udahnya nggak bisa diproses di sini dong katanya. Terus disuruhnya pergi ke rumah sakit Amang Mutar, ndak IRC katanya. Takutnya kan ketuban pecah. Di situ ada alat untuk mendeteksi terjangkit apa endaknya katanya. Tidak mendapat pelayanan di rumah sakit, Sri akhirnya melahirkan beberapa jam sesampainya di tempat bidan praktik swasta di pinggir kota. Ikatan Bidan Indonesia pun meminta maaf atas peristiwa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bidan Paulina, Ketua IBI Cabang Kota Bukit Tinggi. Saya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Kota Bukit Tinggi atas kesimpangsiuran berita terkait pelayanan kebidanan oleh bidan praktek mandiri dan bidan di rumah sakit. Dan sama sekali tidak ada penolakan dari bidan. Kemudian pasien menuju ke Puskesmas Rasimah Ahmad. Karena pandemi COVID-19, Puskesmas buka untuk pagi hari untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Menyikapi tentang pandemi COVID-19 dengan menggunakan APD level 2 pada waktu memberikan pelayanan kepada ibu melahirkan dan ibu hamil. IBI bersama BKKBN akan memberikan bantuan APD kepada bidan praktek mandiri di Kota Bukit Tinggi dalam waktu dekat ini. Sayangnya Wali Kota Bukit Tinggi enggan berkomentar atas kejadian ibu melahirkan yang ditolak rumah sakit dan klinik bidan. Sebelumnya pada 29 April lalu, seorang ibu hamil warga Tarok Dipo, Bukit Tinggi juga ditolak melahirkan oleh rumah sakit dan sejumlah klinik bidan karena alasan wabah COVID-19. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, seorang bayi 1 bulan meninggal dunia karena tidak mendapat perawatan medis di rumah sakit di Padang, Sumatera Barat. Pihak rumah sakit mengatakan lamanya penanganan pasien karena perpindahannya tidak sesuai prosedur. Benar. Jadi apa tadi, Pak? Jalan pintasnya gimana, Ling? Ya kalau memang Bapak harus bawa aja lagi gitu aja. Jadi barangnya cuma seperti itu. Amukan keluarga pasien ini terjadi di depan IGD Rumah Sakit M. Jamil Padang, Sumatera Barat. Mereka mengamuk karena bayi 1 bulan yang sesak nafas tak kunjung ditolong petugas. Lapor. Rumah sakit yang berwenang sebagai penerima pasien tadi mana?
Awalnya pihak rumah sakit beralasan karena ruang perawatan penuh. Namun saat hendak diterima dengan prosedur penanganan pasien COVID-19, keluarga dari pasien Isyana pun kembali mengamuk. Bayi ini pun tidak ditangani lebih dari 3 jam dan hanya menunggu di ambulans. Hingga bayi malang ini tidak tertolong dan meninggal dunia. Menanggapi kejadian ini, Direktur RSUP M. Jamil menyebut pengiriman pasien dari rumah sakit jejaring tidak sesuai prosedur. Tapi data yang dikirim oleh rumah sakit awal itu tidak datang, tidak sesuai dengan apa yang dapat. Sehingga pasien itu begitu dimasukkan ke isolasi, dia sesuai dengan protap harus diswab. Pasien supaya gimana supaya tidak tertular nanti kalau pasiennya yang apa. Jadi yang orang tuanya tidak bersedia. Peristiwa ini berawal karena bayi Aisyah tersedak dan sesak nafas saat menyusui pada 29 April lalu. Kematian Aisyah yang diduga karena ditelantarkan tim medis rumah sakit pun viral di media sosial setelah ibu bayi mengunggah dokumentasi dan kronologi kejadian di akun Facebooknya. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Bantuan sosial program Keluarga Harapan atau PKH di Gunung Kidul, Yogyakarta diduga salah sasaran. Sementara di Batubara, Sumatera Utara, nominal sembako yang diterima warga tidak sesuai dengan harga di pasaran. Bantuan sosial program Keluarga Harapan atau PKH Desa Kepek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul disinyalir salah sasaran. Pasalnya, bantuan yang seharusnya untuk warga kurang mampu malah diterima warga yang memiliki rumah dan kendaraan layak. Ironisnya lagi, warga menerima bantuan tersebut justru sudah meninggal dunia. Warga yang harusnya menerima bantuan malah terlewatkan. Jatah beras almarhumah Simbok belum saya ambil sampai bulan ini. Harapan saya nanti biar ada saudara ataupun teman lain yang lebih membutuhkan untuk bisa memanfaatkan dari program PKH ini. Sementara itu, bantuan sosial bagi warga terdampak pandemi COVID-19 di Batubara, Sumatera Utara tidak sesuai dengan nominal harga sembako yang diterima. Dugaan penyimpangan penyaluran bantuan sosial program sembako hampir terjadi di seluruh kecamatan di Batubara. Bansos sembako 10 kg beras, 10 butir telur, 1 kg brokoli, dan 1 kg jeruk dihargai Rp200.000. Harga sembako ini jauh lebih mahal dengan selisih lebih dari Rp50.000. Pemerintah mengklaim penyaluran sembako sudah menyentuh lebih dari 50% keluarga penerima manfaat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pembagian paket sembako di tengah pandemi berlangsung di daerah perbatasan. TNI pun turun tangan dengan membagikan bantuan ke warga di Eligobel, Merauke, Papua. Satga 411 Kostrad membagikan sembako dari rumah ke rumah untuk menghindari kerumunan warga di tengah wabah COVID-19. Daerah perbatasan antara Papua dan Papua New Guinea ini juga terdampak pandemi COVID-19 karena aktivitas dibatasi. Sembako yang diberikan berupa beras, mie instan, biskuit, dan juga beberapa kebutuhan pokok lainnya dan diharapkan meringankan kesulitan masyarakat. Meringankan kehidupan masyarakat di sekitar pos, terutama di Kampung Bupul, distrik Eligobel. Di tengah wabah virus corona ini kami memberikan bantuan sedikit berupa sembako dengan harapan apa yang kami berikan dapat bermanfaat bagi kehidupan mereka. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Ibu sedang susah merintih dan berdoa. Aksi YouTuber Ferdian Paleka yang memberi bingkisan sampah kepada transpuan kini diburu polisi. Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut.